Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan baik secara daring maupun luring. Namun saya tetap akan menyampaikan materi yang sudah menjadi kewajiban saya dan sudah menjadi hak Anda. Namun mohon maaf sebelumnya kalau suara saya agak-agak bindeng, serak-serak, nyemek-nyemek gitu ya. Nyemek-nyemek becek karena memang sedang dalam kondisi flu. Jadi mohon dimaklumi ya. Terima kasih. Selamat menyimak. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sequence, series, and trigonometry. Artinya adalah kita akan belajar tentang baris, deret, dan trigonometri dalam bahasa Inggris. Istilah pertama yang harus Anda pahami adalah barisan aritmatika. Dalam bahasa Inggris disebut dengan arithmetic sequence atau arithmetic progression. Nah, kemudian untuk suku pertama disebut dengan first term, dan bedanya atau selisih antar suku disebut dengan common difference. Nah, kemudian the difference between two consecutive term is D. Nah, jadi D tadi adalah common difference yang didapatkan dari suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Istilah selanjutnya adalah the nth term of an arithmetic sequence atau suku ke n. Nah, suku ke n ini disebut dengan the nth term. Nah, n-nya ini bisa diganti oleh bilangan berapapun yang dikehendaki. Nah, di sini ada contoh A1, A2, A3 are the first three terms. Artinya adalah A1, A2, A3 adalah tiga suku yang pertama. Nah, kemudian untuk suku yang kedua A2 disebut dengan middle term atau dia adalah suku yang berada di tengah-tengah. Nah, kemudian an plus 1 are two consecutive terms. Jadi misalnya ada A1 dan A2, kemudian ada A2 dan A3, itu disebut dengan two consecutive terms atau dua suku yang berurutan. Nah, istilah selanjutnya ada partial sum of arithmetic sequence. Jadi ini kita akan menghitung jumlah suku ke n. Jadi n-nya ini bisa diganti berapapun. Nah, ini rumusnya seperti ini, dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan berulang kali bahwa kita tidak menghitung ya. Anda hanya mengenal istilah-istilahnya saja dalam bahasa Inggris. Istilah selanjutnya adalah barisan geometri atau disebut dengan geometric sequence. Sama seperti arithmetic sequence, untuk suku pertama disebut dengan first term. Sedangkan untuk menghitung suku ke n disebut dengan the nth term of the geometric sequence. Nah, perbedaannya dengan arithmetic sequence, kalau pada arithmetic sequence terdapat common difference yang didapatkan dari suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Kalau pada geometric sequence kita punya common ratio yang didapatkan dari suku sesudahnya per suku sebelumnya. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah suku ke n ini disebut dengan partial sum of geometric sequence. Untuk istilah selanjutnya ada deret atau dalam bahasa Inggris disebut dengan series. Series is sum of finite sequence. Jadi deret adalah hasil penjumlahan dari suku ke 1 sampai dengan suku ke n. Next ada trigonometry. Trigonometry is the study of angle measurement. Jadi dalam trigonometri ini kita belajar tentang pengukuran sudut. When you have a right triangle, there are 5 things we can know about it: the length of the sides and the measure of the acute angles. Jadi ketika kita punya sebuah segitiga siku-siku, kita punya 5 hal yang bisa kita hitung. Yang pertama adalah panjang dari masing-masing sisinya dan sudut dari masing-masing sudut lancipnya. Jadi right triangle di sini adalah segitiga siku-siku, bukan segitiga benar ya. Jadi jangan diterjemahkan mentah-mentah. Right artinya benar, triangle segitiga, maka right triangle jadi segitiga benar. Tidak seperti itu ya. Nah, kemudian
Acute angles adalah sudut lancip. Ada beberapa istilah lagi yang perlu Anda pahami dalam sebuah segitiga. Yang pertama adalah the hypotenuse will always be the longest side and opposite from the right angle. Jadi hypotenuse itu adalah sisi miring yang selalu jadi sisi terpanjang dan letaknya berseberangan dengan sudut siku-siku. Next ada the opposite side is the side directly across from the angle you are considering. Jadi opposite side ini adalah sisi depan dari sudut mana Anda mengukur. And the last ada the adjacent side is the side next to angle you are considering. Jadi adjacent side ini adalah sisi samping dari Anda mengukur sudut. Kemudian ada lagi istilah yang harus Anda kenali, diantaranya angle of elevation and angle of depression. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Ada sebuah balon, dia terbang di langit, kemudian Anda tetap di bumi ya, Anda nggak ikut terbang. Nah, posisi Anda melihat balon tersebut yang ada di atas itu disebut dengan angle of elevation. Jadi ketika mata kita melihat ke atas kan nengongok pokoknya intinya lihat ke atas itu ya, itu disebut dengan angle of elevation. Sedangkan dari balon melihat ke arah kita itu disebut dengan angle of depression. Contohnya lagi misalnya kita lihat pesawat terbang lewat. Biasanya kan kalau anak kecil kan pesawat minta uangnya kayak gitu kan. Ingat kan zaman kecil dulu, karena saya juga kayak gitu. Nah, posisi kita sebagai anak kecil di bumi itu disebut dengan angle of elevation. Sedangkan posisi pilot yang dari pesawat ngelihat kita dari atas itu disebut dengan angle of depression. Sekian pemaparan materi dari saya kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan mohon maaf atas kondisi suara saya yang merdu kayak Beyonce. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.